Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans Nime di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smackdown. Seperti biasa, di sini gua akan melanjutkan video gua sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu video gua sebelumnya yang ini agar ceritanya itu nyambung. Kalau sudah baru lanjut ke video ini. Dan bagi yang sudah nonton, kita nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Mula-mula kita langsung diperkenalkan dengan dua flame gear tipe baru milik Yae dan Hilda yang baru saja selesai dibuat. Yae dan Hilda sangat kagum sekali melihat flame gear milik mereka itu. Di kanan adalah flame gear milik Yae. Flame gear Yae ini didesain seperti armor Jepang berwarna ungu dan memiliki dekorasi bulan sabit di helmnya yang mirip seperti helmnya Dante Masamune. Flame gear Yae ini dilengkapi dengan Odachi dan Wakazashi yang terbuat dari material monster crystal sebagai senjatanya. Lalu di kakinya itu dikasih jet pendorong dan di slot sihirnya itu diisi dengan sihir Axel. Sehingga flame gear ini bisa bergerak dengan super cepat dan mampu membunuh musuhnya dengan sangat cepat juga. Akan tapi flame gear-nya ini memiliki kelemahan yaitu di pertahanannya yang sangat lemah. Flame gear ini diberi nama Sweet Light. Setelah itu di samping flame gear itu ada flame gear tipe baru milik Hilda yang memiliki armor besar berwarna hitam dan orange dengan warna orange yang lebih dominan. Flame gear Hilda ini dilengkapi dengan pedang panjang dan tameng besar. Lalu pertahanan flame gear Hilda ini jauh lebih unggul ketimbang flame gear-nya Yae. Kemudian di bagian tubuhnya yang terlihat seperti sirip hiu di punggungnya itu bisa berubah menjadi pedang raksasa yang dikhususkan untuk melawan monster kristal kelas atas. Itu juga menambahkan sir modeling ke pedang dan tamengnya sehingga pedangnya itu bisa bertambah panjang 2 kali lipat dan tamengnya itu jika digabungkan dengan godam yang ada di punggungnya maka akan berubah menjadi tombak bor yang bisa berputar layaknya speedboard dengan kecepatan tinggi. Flame gear Hilda ini diberi nama Shake-Run. Kedua gadis Toya ini pun langsung menaiki flame gear pribadi mereka itu masing-masing dan langsung mengetesnya. Mereka benar-benar sangat puas dengan flame gear mereka itu. Hilda bahkan sampai sombong gitu. Dia mengatakan kalau sekarang dia pasti sudah sanggup untuk melawan kelas atas. Tapi dengan segera Toya harus menegurnya untuk tidak terlalu percaya diri. Lalu Toya menasihati mereka berdua kalau ada kemungkinan para monster kristal itu masih memiliki kelas atas yang jauh lebih kuat daripada buaya dan gorila kemarin. Jadi jangan terlalu sombong gitulah. Toya juga memberikan sebuah pepatah yang berbunyi ketidaksiapan adalah musuh terbesar seseorang. Alasan Toya bilang begini ke mereka karena Toya itu sebenarnya masih kurang pede. Toya berpikir setidaknya Toya itu harus punya flame gear yang bisa menahan laser kelas atas terlebih dahulu. Baru Toya itu bisa merasa pede. Jadi karena hal itu rencananya Toya itu akan membuat flame gear itu nantinya memiliki armor yang dapat menahan laser kelas atas. Menggunakan data-data yang sudah Toya dapatkan dari pertempuran sebelumnya melawan kelas atas si buaya dan gorila kemarin. Setelah Toya, Yae dan Hilda selesai melakukan tes operasional ke Sweet Light dan Shake-Run atau flame gear mereka berdua, Toya pun balik ke istana dan pergi lagi ke Silver Moon berjalan kaki bersama dengan Sakura dan Kukyoku menjenguk Dark F yang Toya sembuhkan di video sebelumnya. Sebab di pagi hari ini Toya itu dapat kabar dari pelayan Silver Moon bahwa wanita Dark F itu sudah siuman dan kondisinya itu sudah pulih total. Jadi dia sudah siap untuk dijenguk. Sikatnya mereka pun sampai di depan pintu kamar wanita Dark F itu. Toya mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Di dalam Toya itu melihat Flare yang sedang duduk di kursi dan wanita Dark F itu yang duduk di kasurnya. Setelah melihat Toya, wanita Dark F itu pun langsung melompat dari kasurnya, kemudian berlutut dan menundukkan kepalanya di hadapan Toya. Sambil dia itu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sangat besar pada Toya yang telah menyelamatkan nyawanya. Apalagi setelah dia itu tahu kalau orang yang menyelamatkannya itu adalah seorang raja dari Brunhild. Dia benar-benar gak expect akan diselamatkan oleh seorang raja. Bagi rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawanya itu, wanita Dark F itu pun mempersembahkan keloyalannya kepada Toya atau bersumpah untuk melayani Toya. Nama wanita Dark F itu adalah Spica Franel. Toya nggak suka diperlakukan formal seperti itu, Toya pun langsung bilang ke Spica kalau Spica itu nggak perlu melakukan hal seperti itu ke Toya. Lalu Toya pun menawarkan Spica gitu untuk balik ke kerajaan iblis Shonousu jika dia mau menggunakan teleport Toya. Tapi Spica menolak tawaran Toya itu, sebab Spica itu beralasan kalau dia itu sudah nggak punya lagi tempat untuk kembali di sana. Satu-satunya harapan yang Spica punya itu sekarang adalah mendapatkan kerja di negara Brunhild. Karena bagi ras iblis yang mau cari kerja di negara lain itu sangat sulit. Jadi daripada pulang, dia itu minta diberikan sebuah pekerjaan gitu. Kemudian Toya pun menanyakan keahlian Spica. Dan Spica pun menjawab kalau sebelumnya dia itu telah bekerja sebagai pasukan pengawal. Bisa dibilang pasukan atau prajurit elit gitulah. Jadi Spica berharap kalau Toya itu mau memberikan dia pekerjaan seperti itu ke dia. Setelah mengetahui pekerjaan lama Spica itu, Toya di sini malah kebingungan sendiri. Toya bingung kenapa orang elit seperti Spica itu bisa diusir gitu dari negaranya. Toya penasaran apakah itu karena dia itu berbuat kriminal atau bagaimana gitu.
Lalu Sakura pun juga memohon gitu ke Toya untuk membantu Spica. Ini adalah pemandangan langka bagi Toya melihat Sakura itu sangat khawatir dengan orang lain. Spica pun melirik ke arah Toya. Setelah itu mungkin karena dia pesimis, dia pun bertanya apakah yang dia minta itu mustahil untuk diwujudkan ke Toya. Sini Toya mengiyakannya, karena Toya itu masih belum sepenuhnya percaya sama Spica, apalagi tentang tadi itu. Tapi Toya memberikan Spica tawaran gitu untuk menjadi ksatria baru di Broomhill. Tentu dia juga harus ikut tes pendaftarannya. Dengan sangat senang, Spica pun menerima tawaran itu. Untuk sekali lagi, Spica pun menundukkan kepalanya pada Toya. Sakura pun mengucapkan selamat gitu ke Spica, dan Spica pun mengucapkan terima kasih ke Sakura. Di sini Spica mulai memanggil Sakura dengan akhiran sama. Ya, Sakura sama gitulah. Spica menyebut Sakura seperti itu karena Spica itu mengira kalau Sakura itu adalah tunangan Toya. Untuk meluruskan kesalahpahaman ini, Toya pun menjelaskan tentang keadaan Sakura pada Spica. Hingga singkatnya, Spica pun merasa kasihan kepada Sakura. Spica juga yakin kalau ini pasti adalah hal yang berat bagi Sakura. Tapi Sakura membalas kalau itu tidak berat sama sekali. Karena banyak hal yang menyenangkan yang telah Sakura alami di Broomhill. Jadi Sakura tidak merasa kalau hilang ingatannya itu adalah hal yang berat. Dan Sakura yakin itu juga akan dirasakan oleh Spica setelah Spica itu tinggal di Broomhill. Untuk saat Spica itu kebingungan, tapi kemudian dia pun tersenyum seakan-akan melihat seorang yang dia sayangi. Selain itu Spica juga teringat dengan seseorang yang dia kenal setelah mendengar perkataan Sakura tadi. Dan di sini Spica itu tetap masih memanggil Sakura dengan sebutan Sakura sama. Spica tetap memanggil Sakura seperti itu karena walaupun Sakura bukan tunangan Toya, Sakura masih tetap adalah orang yang juga telah menyelamatkannya. Jadi Spica tetap memanggil Sakura dengan akhiran sama. Spica beralasan kalau Spica itu tidak memanggil Sakura dengan akhiran sama. Spica itu merasa kalau dia itu telah menodai nama keluarganya. Kayak kacang lupa kulitnya gitulah, walaupun nama keluarganya itu sudah jatuh. Dengan seketika setelah mengatakan itu, Spica pun langsung terdiam. Seolah-olah telah terjadi masalah di keluarganya hingga menodai nama keluarganya itu dan membuat Spica itu tidak mau membahas nama keluarganya itu. Walaupun kelihatannya sah sekali, Toya memutuskan untuk tidak menggalinya lebih dalam lagi. Kemudian Toya pun membawa Spica ke tempatnya Yumina untuk diperiksa apakah dia itu orang baik atau jahat. Walaupun Toya percaya kalau Spica itu adalah orang yang baik. Mereka pun sampai di halaman istana Broomhill dengan menggunakan gate. Dan seperti biasa, respon Spica itu sama seperti orang-orang yang pertama kali menggunakan gate-nya Toya, yaitu gelisah, kebingungan, dan terkejut. Lalu Toya pun meminta Kogyoku untuk memanggil Yumina. Hingga tak lama kemudian Yumina pun datang. Spica lagi-lagi berlutut dan menundukkan kepalanya kepada Yumina. Kemudian Yumina menyuruhnya untuk berdiri dan Spica pun berdiri. Setelah Spica berdiri, Yumina menatap lurus matanya Spica. Hingga beberapa saat kemudian, Yumina pun tersenyum dan bilang kalau Spica tidak ada masalah sama sekali. Dan dengan kata lain, Spica itu lolos dari tes perilaku atau sifat dengan matanya Yumina. Spica pun langsung berterima kasih walaupun dia itu masih kebingungan. Cuman dipelotot kok diterima, itu mungkin pikirnya. Karena Spica sudah lolos dari matanya Yumina, sekarang Toya membawa Spica ke lapangan latihan para ksatria untuk dites skillnya. Begitu Toya sampai di lapangan, semua ksatria yang sedang berlatih langsung terhenti dan memberikan hormat gitu ke Toya. Sampai Toya itu memberikan izin ke mereka untuk kembali melanjutkan latihan mereka. Seperti biasa di lapangan latihan itu full sekali dengan semua ksatria Toya yang pada latihan. Cuman anehnya sekarang banyak di antara mereka yang sudah kelelahan dan pada beristirahat di pinggir lapangan. Toya dapat berkesimpulan kalau ini tuh karena perbuatannya Moroha Nesan yang telah melatih mereka bagaikan kuda. Pandangan para ksatria itu semuanya sekarang pada tertuju pada Spica. Mereka penasaran gitu pada Spica. Toya memanggil Nicola yang saat ini sedang berlatih halberd dan menyuruhnya untuk memilih beberapa ksatria untuk melawan Spica. Setelah Nicola sudah memilih ksatria untuk menjadi lawan Spica, Toya mengajak Spica ke gudang senjata untuk memilih senjatanya yang akan dia pakai di tes nanti. Di sana Spica memilih pedang dan sebuah tameng. Setelah itu Toya dan Spica pun balik ke lapangan. Kemudian Spica dan ksatria yang dipilih Nicola pun langsung bersiap-siap. Ksatria menjadi lawan Spica sekarang itu memakai senjata berupa tombak. Singkatnya pertandingan mereka pun dimulai. Begitu dimulai Spica langsung dihujani oleh beberapa tusukan. Tapi Spica berhasil menahan semua serangan itu dengan tamengnya. Kemudian Spica pun memanfaatkan tamengnya itu untuk membuat celah dan berhasil menjatuhkan si lawannya dengan menendang kakinya hingga membuatnya itu jatuh. Setelah itu Spica pun menodongkan pedangnya ke lawannya hingga Spica pun dinyatakan menang. Di sini secara tiba-tiba Toya pun dikagetkan dengan Yae dan Hilda yang sudah berada di samping Toya aja gitu. Dan mulai mengagumi, mengomentari, dan menjelaskan tentang teknik berpedang yang Spica pakai. Menurut Yae dan Hilda, teknik berpedang yang Spica pakai itu bernama shield. Mereka menjelaskan kalau shield ini adalah teknik berpedang yang bertujuan untuk membunuh lawannya dengan menahan dan menangkis serangan lawannya yang kemudian menghancurkan kekuatan lawannya.
Bahkan teknik berpedang ini itu bisa menghancurkan lawannya walaupun lawannya itu bisa mengcounter balik. Gambarannya itu kayak si penggunanya ini itu akan terus menerus menangkis dan menahan serangan lawan sambil menuntun si lawannya itu ke situasi yang tidak menguntungkan bagi lawannya. Baru si pengguna ini akan menyerang lawannya balik. Seperti itulah. Lalu Tae pun bertanya bagaimana jika tameng si penggunanya ini hilang gitu atau tidak ada. Ia pun menjawab setengah atau bahkan lebih kekuatannya akan berkurang. Jadi benar-benar teknik yang mengandalkan tameng. Lalu singkatnya setelah Spica lagi-lagi berhasil mengalahkan lawannya yang kedua kalinya, Sakura memberitahu Toya kalau setelah Sakura itu melihat Spica dan teknik shieldnya, menurut buku yang telah Sakura baca, cuman ada satu keluarga bangsawan dari 5 keluarga bangsawan yang terkenal di kerajaan iblis yang membanggakan teknik ini. Nama keluarga itu adalah keluarga Franel, keluarganya Spica. Mendengar fakta itu, Toya pun jadi makin penasaran gitu dengan alasan kenapa orang seperti Spica itu keluar dari kerajaan iblis. Pasti Spica itu punya alasan sampai dia itu diusir dari kerajaannya sendiri. Dan alasan itu yang membuat Toya penasaran. Tapi karena Spica lulus tes dari Yumina, sudah dipastikan kalau Spica itu adalah orang baik-baik. Jadi Toya memutuskan untuk tidak membongkar alasan ini. Toya tidak mempermasalahkan jika kalau Spica itu sedang mencoba untuk memulai hidup barunya setelah berbuat masalah yang besar. Lalu Toya pun menerima Spica sebagai anggota baru Ordo Ksatria Brunhild setelah Nicola itu memberikan penilaian yang baik pada Spica. Setelah itu, Toya pun pergi meninggalkan Spica untuk melakukan pertemuan dengan Naito. Singkat cerita, setelah pertemuan dengan Naito selesai, Toya pun bertemu dengan si kembar Lamia, Caret, dan Muret yang saat ini sedang bekerja di ruang istana merapikan beberapa blueprint. Karena Toya ini masih penasaran dengan alasan Spica itu diasingkan dari negaranya, Toya pun bertanya ke mereka berdua sebagai sesama ras iblis. Si kembar Lamia, Caret, dan Muret ini bekerja sebagai anak buah Naito, ketua dari bidang pertanian, kehutanan, dan agen pembangunan. Sebagian besar dari pekerjaan mereka itu adalah menangani dokumen prosedural yang isinya itu proposal pembangunan dan pembagian kota. Jadi blueprint yang mereka rapikan sekarang itu adalah blueprint yang berkaitan dengan pembangunan. Sambil merapikan blueprint itu, mereka berdua pun menjawab pertanyaan Toya. Menurut mereka apa yang dikatakan Sakura itu benar. Kalau keluarga Spica, Franel adalah salah satu dari 5 keluarga militer Zanousu atau keluarga bangsawan yang terkenal di kerajaan iblis Zanousu. Menurut rumor yang pernah Caret dengar saat masih di kerajaan iblis Zanousu, Franel itu adalah keluarga yang mengabdikan diri mereka pada keluarga kerajaan. Dikatakan juga bahwa setiap keluarga kerajaan itu pasti dikawal oleh seseorang dari keluarga Franel ini, yang jenis kelaminnya itu sama seperti keluarga kerajaan yang mereka kawal itu, layaknya seperti bayangan. Tapi karena itu tuh cuma rumor, Caret nggak terlalu mempercayai hal itu. Mendengar ini, Toya pun jadi tertarik. Lalu Toya bertanya apakah Spica itu adalah penjaga keluarga kerajaan jika mengacu ke rumor tadi. Muret pun di sini kebingungan karena setahu dia nggak ada perempuan di keluarga kerajaan. Dia pun mencoba mengingat kembali orang-orang keluarga kerajaan. Di sini sebenarnya Toya masih belum bisa membedakan ya antara Caret dan Muret. Walaupun Toya itu pernah dikasih tahu oleh mereka berdua perbedaan mereka itu ada di sisi mereka. Tapi Toya masih tetap tidak bisa membedakan yang mana Caret dan yang mana Muret. Karena Muret tadi mengatakan kalau nggak ada perempuan di keluarga kerajaan, Toya pun nanya apakah di sana itu nggak ada ratunya. Caret pun menjelaskan kalau ratu pertama dan ratu kedua sudah tiada akibat sebuah penyakit. Lalu anak mereka itu seorang pangeran, nggak ada seorang putri. Jadi maka dari itu keluarga kerajaan sekarang itu tidak memiliki perempuan. Dengan penjelasan Caret ini, Toya pun jadi makin bingung. Sebab Spica itu bilang kalau dia itu bekerja sebagai penjaga. Tapi kalau di keluarga kerajaan gak ada perempuannya, lalu siapa yang dia jaga? Selain itu, apa yang terjadi dengan keluarganya? Toya pun bertanya mengenai keadaan keluarga Franel sekarang ke Caret dan Muret. Tapi sayangnya karena mereka itu sudah lama merantau, jadi mereka tidak tahu tentang keadaan Franel sekarang. Pada akhirnya Toya pun tidak mendapatkan apapun tentang keluarga Spica, kecuali yang tadi. Karena Toya merasa gak enak jika menggalinya lagi, Toya pun memutuskan untuk menyudahinya. Kemudian Toya pun balik lagi ke lapangan latihan. Di sana Toya melihat Spica yang sedang kelelahan. Toya pun berinisiatif untuk menyapanya terlebih dahulu. Habis itu Toya menanyakan tentang keadaannya dan menanyakan apakah ada yang mengganggu dia. Spica pun menjawab tidak ada. Malahan dia tuh sangat senang sekali sebab tidak seperti ksatria di negara lainnya. Seluruh ksatria Brunhild itu tidak ada yang mendiskriminasinya yang seorang ras iblis dan wanita. Hanya saja yang membuat dia terkejut itu adalah kekuatan Ordo Ksatria di sini yang sangat tinggi sekali ketimbang di negara lainnya, terutama Morhanesan. Spica bahkan sampai kena mental dilatih oleh Morhanesan. Mendengar itu Toya pun memaklumi Spica yang sampai kena mental, sebab yang melatih dia itu bukan manusia. Dan dia juga yang membuat kekuatan Ordo Ksatria Brunhild jadi sangat tinggi, jadi ya wajar aja.
Lalu Toya pun teringat dengan perkataan Sakura tadi tentang tameng spesial milik keluarga Franel. Karena Spica belum mendapatkan perlengkapannya, jadi sekalian Toya pun memberikannya sekarang. Untuk armor dan pedangnya itu sama seperti ksatria lainnya, kecuali tamengnya aja yang dibuat berbeda gitu, spesial. Mengikuti arah Spica yang lebih tahu tentang tamengnya sendiri, Toya pun berhasil membuat tameng yang terbuat dari material monster kristal menggunakan modelingnya yang berbentuk seperti sebuah kubah dengan belokan tipis dan ada tonjolan di tengahnya untuk menusuk. Lalu untuk finishingnya, Toya tuh menurunkan berat tameng itu menggunakan sihir gravitinya dan memberikan sebuah penguat yang akan menyerap dan menolak serangan sihir hingga batas tertentu. Setelah selesai, Toya pun memberikan tameng itu dan perlengkapan lainnya ke Spica untuk dites. Spica sangat senang sekali mendapatkan perlengkapan ini. Lalu dengan suara yang pelan, dia itu bergumam kalau saja dia itu memiliki perlengkapan ini saat itu. Walaupun Spica mengatakannya dengan pelan, Toya masih bisa mendengarnya. Tapi Toya memilih untuk pura-pura nggak dengar. Kemudian tiba-tiba datanglah Siska yang membawakan pesan dari Rosetta bahwa radar pendeteksi monster kristal yang Toya minta itu telah selesai dibuat. Dengan segera Toya pun pergi ke Babylon melihat radar itu bersama dengan Siska setelah berpamitan dengan Spica. Siska cerita Toya pun memanggil seluruh pimpinan aliansi dan perwakilan dari Guild Adventure yaitu Rerisha untuk rapat darurat membahas radar ini. Toya menjelaskan ke semua orang yang hadir ini tentang fungsi dari radar ini. Radar ini Toya beri nama sensor. Bentuknya itu seperti tablet berwarna hitam yang terbuat dari cairan kristal gitu. Sensor ini berfungsi sebagai alat praktis untuk menunjukkan jumlah monster kristal yang akan muncul, klarifikasi individual, prediksi waktu, kemunculan, jarak, dan direksi monster kristal dari suara mereka. Akan tapi sensor ini tuh memiliki kekurangan, yaitu jangkauannya yang tidak jauh. Satu sensor hanya bisa mencangkup satu negara kecil seperti Brunhild. Alasan Toya mengundang Rerisha ke rapat ini itu untuk meminta kerjasama pihak Guild melalui Rerisha untuk memasangkan sensor ini di cabang mereka yang ada di setiap negara, supaya para adventurer bisa membantu mendeteksi monster kristal yang muncul. Lalu Toya juga memberikan mereka kebebasan untuk melawan monster kristal, tapi yang kelas rendah saja. Sedangkan kelas menengah ke atas, mereka itu wajib untuk melapor ke Brunhild agar aliansi itu bisa mengalahkannya. Dan Rerisha sebagai perwakilan Guild Adventure menyetujui kerjasama ini karena pihak mereka juga tidak mau tragedi di Juron itu terjadi lagi. Selain membahas tentang sensor, Toya juga membahas tentang material monster kristal, yang mana akhirnya Toya itu memberitahukan kepada semua orang tentang kegunaan material monster kristal ini. Toya juga memberikan hak kepemilikan material monster kristal ke setiap negara aliansi. Jadi kedepannya jika ada negara aliansi yang mengalahkan monster kristal menggunakan Flimgear, maka 20% dari material monster kristal itu akan diberikan ke Brunhild sebagai bayaran gitu. Tapi kalau mereka berhasil mengalahkannya tanpa Flimgear, maka 100% material monster kristal akan menjadi milik mereka. Toya juga menjelaskan tentang kelemahan, kelebihan, dan cara mengolah material monster kristal ini. Yang jadi masalah utama dari material monster kristal ini ke negara aliansi itu tuh yang pertama, cara mengolahnya. Yang dimana tanpa adanya sihir modeling itu akan sangat sulit sekali untuk dibentuk. Lalu tanpa adanya sihir gravity maka material itu akan sangat berat. Lalu kemudian walaupun material monster kristal ini akan keras jika dialiri kekuatan sihir, tapi material ini tidak bisa dialiri kekuatan sihir secara terus menerus, sebab resistensi material ini juga akan ikut meningkat. Yang dengan kata lain material ini tidak bisa diperkuat lagi, kecuali kekuatan sihir yang dialirkan ke material ini jauh lebih kuat daripada resistensi material ini. Dengan kedua berita ini semua orang yang hadir tentu sangat terbantu. Saat Toya itu mengakhiri rapatnya, perkataan Toya pun tiba-tiba dipotong oleh Audrey yang mengacukan tangannya mau melaporkan sesuatu. Audrey melaporkan bahwa beberapa hari yang lalu Bowman itu berhasil melarikan diri dari area pertambangan. Audrey dan pimpinan Rodomea lainnya itu memprediksi kalau Bowman itu dibantu oleh orang luar untuk kabur. Dan sekarang kemungkinan besarnya dia itu ada di negara lain. Mendengar berita ini tentu Toya sangat terkejut. Walaupun gak terlalu terkejut, sebab ya Bowman itu sebelumnya orang pinter yang menyandang gelar doktor. Pasti dia punya rencana cerdik itu untuk kabur. Toya pun mencoba mencarinya sekarang menggunakan HP-nya. Tapi secara mengejutkan HP-nya itu tidak bisa melacaknya. Yang dengan kata lain ada 3 kesimpulan yang bisa Toya perkirakan. Pertama, Bowman itu sudah mati dan mayatnya itu tidak bisa dikenali oleh HP Toya. Kedua, Bowman itu pergi ke tempat yang terdapat penghalangnya. Dan yang terakhir, Bowman itu memakai alat yang memiliki baril penghalang yang membuat HP Toya tidak bisa melacak dia. Toya pun tiba-tiba mendapatkan perasaan kalau mulai sekarang masalah akan terus berdatangan. Lalu Toya pun teringat dengan perkataan kakeknya yang pernah mengatakan kalau tidak ada yang lebih merepotkan daripada orang yang setengah pintar.
Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Ah! Ah? Huh? Ah! Huh? Ah! Huh? Huh? Bye bye, 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 bye bye.